bikin satu ikon besar, yaitu acara Festival Palang Pintu. Di tahun 2005 pertama kali kita bikin di bawah Bang Moya. Ini ada lapangan sini, dulu kita masih indoor, sehingga yang datang itu hanya separuh. Kenapa waktu saat itu kita bikin Festival Palang Pintu? Nah ini historinya, sejarahnya nih. Pada saat itu kebetulan abang kami kan Haji Mustafa sebagai ketua Padepokan, yang dimana ketua Porkabi, yang dimana ketua Porkabi ini setiap ulang tahun kan pakai dangdutan dulu nih. Oh, udah dangdutan di Kemang, siapa sih yang nggak kenal orang-orang Kemang tuh kode nyawer gitu kan, sampai tukang dangdut kita bilang udah bang nggak usah dibayar, karena sejarah itu pulang itu bawa 2 karung duit. Nah saking para teman-teman Porkabi ini ya hobi seperti itu. Nah ketika saya melihat dengan Bang Uwa, nih nggak bisa nih seperti ini terus, akhirnya saya mencoba melobi dengan Bang Haji Mustafa, bang bagaimana caranya Porkabi dirubah polanya, paradigmanya, pola cara berpikir dan berkaryanya. Dengan apa? Kita bikin satu event yang orang belum tahu tapi tidak mengurangi rasa kemeriahannya. Apa tuh Ji? Kita bikin lomba namanya Festival Palang Pintu, yang pada saat itu orang belum begitu kenal, ya kan? Hanya terbatas orang yang tahu. Nah akhirnya pada saat itu kita konsepin Festival Palang Pintu dari beberapa sanggar, ya. Di waktu itu kita juga punya sejarah dengan Bahtiar. Nah saat itu kita bikin festival, ada stand-standnya dan tetap acara seremonialnya ada, ya kan, malamnya kita pakai lenong. Nah pada saat itu kita membuat sesuatu yang masyarakat ini menjadi sesuatu yang apa ya, menarik gitu loh bang, ya kan. Akhirnya kita mencoba kasih ide lagi, kenapa kita tidak nggak ke atas ke Kemang, di atas jalan raya, gila loh katanya. Lagi-lagi apa, berapa miliar nih orang kita tutup anggarannya nih, ya kan, kafe-kafe yang begitu banyak. Nah akhirnya kita mencoba berkomunikasi sehingga kita sebagai warga yang ada di Kemang ini untuk mengadakan festival di pinggir jalan. Pada itu setannya pertama kali pakai bambu ya, pakai bedeng bambu. Nah disitulah awal kita naik ke atas di Festival Palang Pintu yang kedua. Yang pertama itu di apa kita adakan tuh masih di lapangan, masih indoor. Jadi yang datang itu tamunya sifatnya masih baru datang aja gitu, undang-undangan. Tapi ketika di atas seluruh komunitas masyarakat itu berbondong-bondong. Nah alhamdulillah kita di tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 sampai sekarang 2020 kita bikin acara event. Nah event yang kita rubah itu hanya pas COVID, yaitu namanya jalan santai, karena waktu itu kita konsepnya olahraga. Tapi pola acaranya ini sama, kita buka stand, ada 2 panggung. Nah historis pertama, panggung pertama pada saat itu kita taruh di Bang Panin, panggung kedua adanya di BNI. Nah ketika di tahun 2008 kita mulai pindah di depan Indomaret, panggung kita, panggung utama situ. Ya alhamdulillah kerjasama dengan teman-teman alumni Siswa Ikon. Nah Festival Palang Pintu ini bukan hanya kita menggelar budaya, tapi budaya Nusantara dan budaya internasional. Nah kenapa Festival Palang Pintu ini kita lakukan sebagai ajang bergengsi. Jadi nggak semuanya kita totalitas buka palang pintu. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk, dalam artian kata perwakilan yang terbaik dari beberapa wilayah selatan, dari timur, dari Depok, dari Tangerang, karena Bekasi, karena cuma terbatas nih, ya kan? Karena kita Jabodetabek, ya kan? Nah inilah yang kita lakukan pada saat kita bertemu Piala Gubernur. Nah Festival Palang Pintu ini kita bikin ikon, diantaranya dulu ada yang namanya kita memakai batu pandan terbanyak rekor murinya. Alhamdulillah kita telah lakukan dan itu berhasil. Selanjutnya lagi kita bikin golok terbesar, ya kan. Dan alhamdulillah Bang Dani sebagai JTB sebagai promotor dalam acara event-event besar tersebut, khususnya pada pembuatan golok terpanjang. Dan selanjutnya tahun sekarang ikon yang kita angkat adalah ketapel, yaitu pembuatan selepetan terbesar, ya. Itu seting, itu salam. Tingginya sekitar 1,5 meter ya Bang Dani ya. Iya. Dari pohon nangka ya. Dari pohon nangka ya kan, dalam proses pembuatan. Dan kita juga nanti ada lomba ketapel dan edukasi ketapel dengan komunitasnya. Nah, adapun konsep hari ini adalah kita merajut bangsa Indonesia ini menjadi suatu kekuatan watoniyahnya, karena krisis kebangsaan dan juga silaturahim para sanggar-sanggar, dan kita juga melakukan acara hiburan-hiburan dan edukasi pendidikan dan edukasi acara-acara yang sifatnya lebih luas lagi untuk masyarakat yang kita berikan tujuan hiburan.
Nah, inilah gambaran Festival Palang Pintu yang dimana ada panggung 1, panggung 2. Sekedar gambarannya nanti akan disampaikan gambaran secara umum. Kebetulan sini alhamdulillah hadir Ketua Festival Palang Pintu